Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga tetap diberi kesehatan dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bab perceraian, tepatnya pada kelas 11 semester 2. Sebelum menuju ke materi inti, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya, yakni yang pertama, menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah. Yang kedua, mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya. Selanjutnya, menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir, mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya. Itulah kompetensi dasar dari materi kali ini. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, meyakini terdapat efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah. Yang kedua, bersikap santun terhadap efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah. Selanjutnya, proaktif berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya. Selanjutnya, menjadi teladan dalam bertindak sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya. Next, menyusun laporan hasil pengamatan talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir, mempresentasikan peristiwa talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat. Nah, itu tadi teman-teman indikator pencapaian kompetensi kali ini. Oke, next kita lanjut ke materi. Simak baik-baik ya. A. Perceraian. 1. Pengertian. Menurut bahasa fikih dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata itlaq. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam KHI dalam pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidik pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak. 2. Berdasarkan hukum perceraian. A. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyataraqa yunillahu kulla min sa'ati wa kanallahu wasi'an hakima. Artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, maha bijaksana. B. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tuhrijuhunna min buyutihinna wala yahrujna illa ayyatina bifahisatim mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'allallaha yuhrisu ba'da dzalika amra.
yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru. 2. Dasar hukum perceraian. Hukum perceraian. A. Hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangganya. B. Hukum talak menjadi haram jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. 3. Rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan lafaz ucapan talak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya yaitu sebagai berikut. A. Suami yang menjatuhkan talak. 1. Adanya ikatan pernikahan yang sah dengan sang istri. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Tidak dipaksa. B. Istri yang dijatuhi talak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan sang suami. C. Ucapan talak jelas dan memang dimaksudkan untuk mentalak sang istri. 4. Macam-macam talak. A. Ditinjau dari proses menjatuhkannya. 1. Dari segi ucapan. A. Sarih, tegas, yaitu mengungkapkan lafaz talak dari seorang suami kepada istrinya. Contohnya, kamu kutalak. B. Sindiran. Contohnya yaitu, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Talak dengan sindiran ini harus disertai dengan niat untuk mentalak sang istri. 2. Talak dengan tulisan, yaitu bisa berupa surat. 3. Talak dengan isyarat. Talak ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan. Contohnya, tidak bisa membalak dengan sindiran ini harus disertai dengan niat untuk mentalak sang istri. 2. Talak dengan tulisan, yaitu bisa berupa surat. 3. Talak dengan isyarat. Talak ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan. Contohnya, tidak bisa menulis dan tidak bisa berbicara. B. Ditinjau dari segi jumlahnya. 1. Talak 1, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. 2. Talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. 3. Talak 3 ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. C. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya untuk rujuk. 1. Talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. 2. Talak ba'in. Penjelasan tentang iddah. Adapun macam-macam iddah, yaitu yang pertama, 1. Iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid lamanya 3 bulan. Yang kedua,
iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Yang ketiga, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Yang keempat, iddah istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah sampai melahirkan. Yang kelima, untuk istri yang dicerai dan belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunyai masa iddah. Adapun kewajiban suami istri selama masa iddah. Kewajiban suami yaitu antaranya perempuan yang dicerai dengan talak raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Kedua, perempuan yang ditalak ba'in dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Yang ketiga, perempuan yang ditalak ba'in dan tidak berhak memperoleh tempat tinggal sama tidak berhak memperoleh belanja. Yang keempat, perempuan yang ditinggal wafat suami baik dalam kondisi hamil ataupun tidak, maka ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya. Adapun kewajiban istri, wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah sang suami selama iddahnya belum berakhir. Selanjutnya, penjelasan tentang tujuan masa iddah. 1. Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Penjelasan ini berkaitan dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah ia tetap berpisah atau rujuk. Hadanah. Sebagai akibat dari perceraian dalam rumah tangga, maka efeknya adalah bagi mereka yang mempunyai keturunan. Jika anak keturunan masih di bawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang dilakukan oleh pihak kedua orang tuanya. Lalu, siapakah yang paling berhak mendidiknya dan seterusnya? Sehingga konsep hadanah hadir dalam pembahasan ini. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Yang pertama, 1. Syarat-syarat hadanah. A. Berakal, B. Beragama, C. Merdeka, D. Balik, E. Mampu mendidik, F. Amanah. Dan yang kedua, tahap-tahap hadanah. Jika suami istri bercerai, maka pemeliharaan akan mengikuti aturan sebagai berikut. A. Jika anak masih kecil dan belum balik, maka ibu lebih berhak memeliharanya. B. Jika anak sudah balik, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut dan diikuti pertimbangan hakim. Apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya? Dan yang terakhir, F. Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai. Bila istrinya masih dalam masa iddah, Allah berfirman Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله
wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik, dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 1. Hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh. Kemudian dalam berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut hukum rujuk. A. Haram. Apabila rujuk mengakibatkannya kerugian atau kemadaratan di pihak istri. B. Makruh. Apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. C. Sunnah. Apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Dan yang kedua, rukun dan syarat rujuk. A. Untuk istri perceraian. Dan yang kedua, rukun dan syarat rujuk. A. Untuk istri apabila 1. Sudah pernah dicampuri. 2. Talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. 3. Masih dalam masa iddah. B. Untuk suami apabila A. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Tidak dipaksa. 3. Sigat atau ucapan rujuk dari suami. Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya. 4. Saksi dalam masalah rujuk. Kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Dan yang kelima, hikmah. A. Penceraian sebagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan dengan baik. Baik yang sudah menikah namun harus melewati tahap ini. Diharapkan dengan cerai akan menemukan pasangan yang lebih baik dan juga dengan yang diharapkan. B. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam dan menghindari putusnya hubungan kekerabatan. C. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. D. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan psikologis bagi suami dan istri. E. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan materi tentang bab perceraian. Mungkin cukup itu yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf ya. Dan semoga materi kali ini dan penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.